Giliran agak susah sedikit pertanyaan, jelimet sedikit lah, kritis sedikit, langsung on cam. Aduh, cerita mati udah. Aneh cuma susahnya menanyakan tentang sholawat. Ya namanya menanyakan ya kayak rupa kalian aja, kadang nanya yang lain-lain soal Kristen itu toh. Ya kenapa takut? Apa yang takut? Sekarang kalau nanya kenapa emang? Emang ada yang salah nanya? Tengok dulu nama kau kan biji nih. Ku tengok dulu biji kau tuh dulu. Kau tunjukkan dulu biji kau tuh. Biji hidungmu entah biji apa kau. Kau buka dulu kamera. Kau coba cinta kau situ kau. Kau tengokkan dulu bijimu. Saya sudah bilang, Kristen silakan bertanya apa saja tentang Islam. Kau kelihatan nafsu gede. Bukan nafsu, silakan buka kamera. Aku bilang, kau tunjukkan dulu biji hidung kau, biji matamu. Kau tuh yang otak cabul. Biji itu emangnya biji apa? Mata kau nggak dibilang biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Keempat. Penciptaan matahari hari keempat. Manusia dikasih tahu namanya di Kejadian pasal 4. Nah, ini kira-kira penulisnya yang lupa atau Jadi enggak. Kalau saya maunya begini, coba Pak Kingdom. Kejadian pasal 3 nomor 20, di situ nama Hawa sudah ada kan? Gimana? Kejadian pasal 3 nomor 20, nama Hawa sudah ada kan? ada? Iya, terus Nama Adamnya di mana? Bilang Kejadian pasal 4. Udahlah, jujur aja. gitu. Bukan berarti kalau tidak ada nama Adam dari pasal 1 sampai pasal 3 nggak ada, berarti dia bukan bernama Adam sebelumnya. Tidak seperti itu. Makanya untuk memahami, ya Abang lihat, ketika Tuhan menciptakan Adam ya, dan semua setelah Adam itu memberi nama kepada binatang-binatang itu, nah binatang-binatang itu semua kan sudah punya pasangan. Tetapi setelah Jadi dia cuma kira-kira aja berarti. Ya sebentar. Jadi cuma kira-kira saja. Dia memberi nama kepada binatang-binatang. Dia tidak menemukan pasangan yang sepadan. Jadi cuma ngira-ngira aja gitu kan. Menemukan pasangan yang sepadan. Lalu Tuhan membuat dia tertidur, lalu mengambil tulang rusuk. Setelah dia ciptakan perempuan. Tulang rusuk siapa yang diambil? Kutanya sama Pak Kingdom. Tulang rusuk siapa yang diambil? Siapa namanya manusia yang tulang rusuknya diambil? Tulang rusuknya Adam lah. Lah nggak ada nama Adam, kan? Bagaimana bisa itu bilang?
Ayo. Kita berpikir kritis aja ya. Dan Iya, berpikir makanya ini kritis, Pak. Iya, Kenapa iya. Bapak bisa Dan mengira berpikir itu logis. Adam, Kritis dan sementara logis. tidak ada disebutkan namanya Namanya nggak Adam. Pak, gini Baik. aja Pak Kingdom, gini aja, karena memang selain Alkitab itu juga ada buku yang menuliskan tentang kitab orang jujur. Yaitu, Jadi gini, Pak. Ini para ahli itu. Padoha, naik lu Padoha. Mantap si Kingdom, ilmu kira-kira. Jadi gini, karena memang Adam itu yang memberi nama kepada semua makhluk termasuk istrinya. Dia juga yang memberi nama. Nah, kalau Adam itu sendiri dia kan Adam namanya yang memberi nama si Hawa. Oke, kita baca ya. Kita baca. Air kemurah. Adam yang memberi nama si Hawa. 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Kejadian 3 ayat Siapa manusia 20. itu? Siapa manusia itu? Oke, saya tanya Sister dan Kang Dito ya. Tuhan menciptakan manusia itu menciptakan siapa? Hah? Manusia pertama yang Tuhan ciptakan siapa? Menurut Di keimanan Islam siapa? jelas Adam. Di Islam jelas. Nah, Kristen Adam manusia namanya. pertama diciptakan siapa? Adam, baik. Mana Di, tertulis? di Muslim, di Islam tertulis Adam ya. Ya, di mana manusia pertama yang diciptakan adalah manusia Adam? Siapa yang memberi nama kepada manusia? Jawab dulu. Yang kau bilang tadi manusia itu memberi nama istrinya Hawa. Siapa manusia itu? Lah manusia pertama kan Adam. Di mana tertulis manusia pertama itu adalah Adam? Oh, baik. Jadi ketika baik ya. Baik. Jadi manusia itu ketika Tuhan kejadian 1 ayat 26 Tuhan kan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu kan nama Jangan belum dibuat. lagi yang itu dulu. Apa? Itu Glory. Dia dari apa? Kita lagi diskusi. Jangan naikkan si Ibrahim dulu. Sebentar, teman-teman yang lain bisa sambung dulu. Saya cari datanya dulu. Pak, saya izinkan Kingdom untuk tenggelam. Dia mau tarik nafas katanya. Dia mau tarik nafas katanya. Abang Glory, kalau si Kingdom jatuh, naikkan lagi. Silakan Kingdom tenggelam. Dia bilang dia mau tarik nafas katanya. Good job. Ya, Jadi, silakan tenggelam. maksud saya Pak begini. Kingdom, silakan. Ya, saya kasih apa namanya? Inilah gambaran rasionalitas kita sebagai manusia diberikan anugerah akal sehat. Ternyata Bible bahasa Indonesia ini membuat kita mendapatkan kebenaran tentang nama itu dibuat setelah dibaca semuanya. Kejadian 4 tadi barulah disebutkan Adam. Padahal orang Yahudi pemilik kitab aslinya, mereka kenapa tahu manusia pertama diciptakan namanya Adam? Karena manusia itu bahasa Ibraninya adalah Adam. Nah, inilah pembedaan antara Yahudi dengan teman-teman Kristen. Iya. Jadi kalau Adama itu manusia, Bible terjemahan bahasa Indonesia ini membenarkan atau membelokkan atau menyesatkan. Kalau di Islam jelas, di Al-Quran disebutkan Adam. Ya, teman-teman lanjut dulu. Oh, Sebentar saya naik lagi ya. Sebentar saya naik. Ya, ya. mana tahu? Ya. Nggak, saya mau jemput istri, nanti saya naik lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga tidak menyatakan Anda kabur, nggak boleh. Boleh ya? Nah. Boleh. Jadi begitu, Bang siapa? Bang Greo sama Bang Marturia. Iya, sama Asiknya seperti diskusi kayak seperti ini. Kita nggak lagi nyerang. kok kayak perempuan. Makanya kenapa dibilang Hawa itu merujuk kepada sebenarnya kaum. Makanya dibilang kaum Hawa, kaum Adam. Gitu.
Ya udah, silakan suruh bertanya aja itu. Kayaknya Bang Grio nih lebih Rijal objektif agama apa orang. Rijal? Rijal turun. Oke. Si Glory jangan bertanya dia bagian moderator, dia naik di Marturia ini coba tanya dulu Marturia tanya dulu Pak. Bang, kau tanya dulu ya, kau tanya tentang Islam, kau tanya jangan kau bilang membahas tentang Kristen aja, terus kau tanya tentang Islam. Mau. Ya kalau itu bukan ranah kami, itu bukan ranah kami. Jadi saya nantinya menyesatkan gitu. Ndak mau. Kalau itu, tapi kalau Kristen ya boleh karena kami di situ kan gitu. Ya itu Ya, seperti berarti saya Bang Mar. Salibmu coba tengok di salibmu. ini ada ini. Ada Yesusnya tidak? Ah, itu baru benar. Kosong. Salibnya kosong. Tapi yang di dinding ada. Waalaikumsalam. Yang di dinding ada? Ada itu di dinding. Ada Yesusnya? Ada. Ah, bahaya nih Bang Glory. Gimana ini? Uruskan dulu orangnya. Mana ada di salibnya, nggak boleh. Nggak boleh kata Bang Glory. Kenapa? Nggak boleh, Pak. Apa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Oh, ini lambang Ah, kasih gitu, lambang kasih. Oke, makanya Pak tadi saya ketemu sama orang Katolik, Pak Salesius. Salesius. Dengarkan dulu. Kenapa lahir itu salib bagi orang Kristen? Itu adalah yang dilaksanakan oleh Yesus. Dia tersalib di Via Dolorosa itu untuk menghubungkan yang pertama dia manusia dengan Tuhan Allah supaya tidak terputus. Karena kasihnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah tidak terputus sehingga terjadi salib itu kayunya Itu tidak masalah bagi Bang Glory. Masalahnya kenapa ada orang yang kedua dengarkan orang. Bentar dulu Marturia. Glory tidak melaksanakan itu memang betul. Itu saya tahu, Pak. Saya tahu itu, Pak. Itu saya tahu. Hubungan manusia dengan manusia tidak boleh terputus juga. Kedua-duanya hubungan kasih ini dilambangkan dengan salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang tersalib di Via Dolorosa seperti itu. Ya, saya paham, Pak. Saya paham. Itu merupakan lambang bagi orang Kristen, Bukan itu. lambang kasih kayak gitu. Yang saya tanya bukan itu. Apanya yang abang tanya? Yang saya tanya, yang disalib itu masih ada patung Yesusnya enggak? Oh, itu gambaran aja, itu bukan untuk kita mbah salib yang ada di belakang. Kayak gini, Pak. Lambang. Tunggu, Pak, tunggu. Karena kayak gini, kalau menurut saya, karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan orang kaya waktu itu, orang kaya siapa aku lupa namanya, dia yang membayar prajurit untuk menurunkan Yusuf dari Arimatea. Nah, ya, Yusuf dari Arimatea itu disuruh turunkan mayatnya dari salib dan akhirnya di apa namanya dikremasi mayatnya baru di bagian kapan baru masuk kuburan, dan akhirnya Yesus setelah di kuburan 3 hari setelah itu bangkit. Nah, jadi kalau menurut saya, Pak, tadi seperti orang Katolik tadi yang bilang Pak Salesius tadi, dia bilang itu harus ada itunya, patung Yesusnya disalib karena itu tanda Yesus disalibkan. Terus aku bilang kayak gini, kok harus ada Yesus di situ? Karena Yesus sudah naik ke sorga. Oh, dengarkan dulu, Bang. Ketika lambang salib ini ada bagi orang Kristen, dia mengingat akan 2 hal.
Yang pertama, dia tidak bisa putus dengan hubungannya dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa putus hubungannya dengan manusia. Ini yang menjadi arah daripada salib. Bukan untuk kita puja itu salib, enggak. Yang artinya ketika aku melihat salib itu, tidak bisa kulepaskan hubunganku dengan Tuhanku. Itu yang pertama. Tapi kalau Pak Marturia berdosa, kalau Pak Marturia berdosa, berarti Bapak udah terputus dong hubungan dengan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ngucap pula dia. Udah salah ucap ini, udah salah ucap ini. Kan udah aku bilang. Jadi Kristen umat bingung ini bukan untuk Islam saja, untuk sesama Kristen juga saling bingung. Turia ini tidak paham. Maksudnya Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi nggak usah ada lagi patungnya Yesus. Kalau mau salib ya salib aja. Itu maksudnya. Tadi udah aku bilang itu ada yang artinya gambar Yesus di situ, bukan yang artinya itu Gak gambar aslinya. boleh, nanti terpegang kau kepalanya sakit. Gak boleh kayak begitu. Kembali yang dua tadi ya, yang menjadi maknanya itu. Ketika dia melihat salib itu, jangan putuskan hubunganmu dengan Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus hubungan manusia dengan manusia. Artinya mari saling mengasihi. Sabar dulu. Templar, halo, buka kameranya, Bang. Michael, buka kameranya. Halo, Kak Michael. On cam ya? Harus, Bang. Oh, oke. Maaf ya, saya belum bisa on cam ini. Belum bisa atau tidak mau? Bedakan belum. Iya, belum bisa on cam saya. Saya sudah undang Anda untuk buka kamera. Bukan. Maksudnya bukan akunnya yang nggak bisa, tapi karena alasan tertentu. Oh, gitu ya. Oke. Bajunya baju kayak pastornya aku tengok. Kenapa? Apa Mas Surya? Jubahnya kayak jubah pastornya aku perhatikan itu. Bukan, itu bukan jubah pastor, itu yang waktu perang salib. Iya. Ya, ada yang mau diapakan Bang naik? Berarti setelah itu baru turun. Ya, untuk berdiskusi terkait temanya ya, gitu ya. Nah, di sini argumentasinya apa dulu gitu kalau boleh saya tahu? Iya, semua ketika ditanyakan bingung. Kristen sama Kristen aja bingung loh, Bang. Jadi sebenarnya korelasinya bukan ke Muslim semua ya. Jadi ada tadi Kristen yang bernarasi yang dimana bahwa Roh Kudus itu adalah mukjizat yang Kristen aja mendengarnya pusing. Apalagi kami Islam. Iya. Gitu Bang. Jadi Kristen sama Kristen juga kadang bingung konsep ketuhanan. Kenapa? Menjabarkan itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Begitu. Contoh si Marturia tadi tuh, iya kan? Konsep tentang bingung seperti ini KE. Oh, para murid-murid Yesus aja kadang bingung mengikuti Yesus. Menurutmu siapa aku? Menurutmu siapakah aku ini? Petrus gitu. Itu ditanya. Para murid-muridnya aja bingung, apalagi kami. Orang Kristen zaman now kan? Zaman now. Zaman now. Para murid-muridnya juga ditanya oleh Yesus. Menurut apakah aku ini? Jangan merokok ya, jangan merokok. Oh, kadang. Udah kuturunkan. Oke. Gitu Bang Templar. Paham ya Bang Templar ya? Iya, saya mendengarkan. Jadi saya di sini maaf ya, Kristen silakan bernarasi. Mau bagaimanapun narasinya tentang konsep ketuhanan silakan. Selagi masih memakai data silakan, ya kan? Jadi penilaian itu masing-masing. Nah, bisa nanti orang menilai itu bingung apa enggak gitu. Gitu Bang Templar. Ya, saya boleh menanyakan sesuatu. Ya, silakan Bang. Ya, Kristen. Ya. Oke. Apa? Ya, ini
terkait arti daripada Nabi ya, Nabi Muhammad. Nama daripada Nabi Muhammad itu, saya ingin bertanya itu, artinya apa ya? Oh, kembali ke Islam ya. Tanyanya sama siapa? Oh, Kak Nora lah. Kak Nora yang Ya, ini bidang- dari Kristen. Dia bilang, oh dari Kristen. Pikir nanya sama Dari Kristen ke Islam maksudnya, Pak. Oh, ya. Silakan Kang Dito. Masih makan Kang Dito? Masih makan? Oke. Bentar ya. Kita harus pakai apa kan? Tapi nanti Kang Dito yang apakan ya? Apa namanya itu? Jawab. Bukan membenarkan atau tidak. Kita itu kan hanya menyampaikan yang apa kita tahu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Askar menjelaskan bahwa sunnah hukumnya untuk memberikan nama anak pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Hal ini didasarkan pada riwayat pada hadis Samurah bin Jundub. Rasulullah SAW menuturkan sebentar. Setiap anak yang baru lahir tergadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuk pada hari ke-7, lalu dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, dan Tirmizi. Nabi Muhammad adalah salah satu nama paling populer di kalangan Muslim. Nabi Muhammad menjadi sosok teladan bagi umat Islam, sehingga tidak mengherankan jika banyak orang tua yang ingin memberikan nama anaknya Muhammad. Mengutip buku nama-nama dengan nuansa Islami, ya, dulu Sayyidina Ali membawa putranya menyumpah Rasulullah. Tunggu sebentar, kita ambil poinnya ya. Arti nama Muhammad, kata Muhammad SAW terambil dari kata ham, yang berarti pujian. Aduh, saya ada tamu pula. Seseorang akan mendapat pujian jika ia melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Kalau hanya sekali dua kali, maka ia dinamai Mahmud. Sedang sosok yang memuji dinamai Hamid. Arti nama Ahmad, sesuai sabda Rasulullah, saya mempunyai 5 nama. Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi, yang dengan kuasa Allah menghapus kekufuran. Saya juga adalah Al-Hashir, pengumpul yang mengumpulkan manusia di bawah kakiku. Oh, sudah. Karena akulah sosok pertama yang dibagikan Allah. Dan saya adalah Al-Aqib, yakni yang terakhir dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nanti Kang Dito, nggak dengar dia kan? Kan udah lepas itu, saya datang pula. Kang Dito! Halo. Dia udah lepas ininya, makanya itu. Tunggu ya, sebentar. Kak, ganti aja moderator dia, Kak. Aku juga mau keluar. Lapar kau ya? Dulu ya Bang Templar ya, sebentar. Saya ada. Iya Kak. Ya, yang di apa? Coba ada uang apanya kecilnya dulu. Tapi mau minta gimana ya? Tidak dengar Kang Gitonya. Berapa yang ada di situ? Itu aja. Kok nggak ada? Belum besar semua ini. Banyak kali ya? Banyak kali nggak? Si tengok. Lumayan, ada satu plastik besar, satu sama ada. Ada kali. Ada 30. Nambah. Tuh dipanggilin tadi. Dito, panggilin Ya. tuh. Ya, apa pertanyaannya? Ya, saya bertanya tentang Ditukarlah. arti daripada nama Nabi Muhammad, Bang. Arti nama Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu nama yang sebelumnya sudah ada. Coba kita lihat dari sirah Nabawiyah dalam kalangan kaum Quraisy, nama itu asing. Jadi kalau kemudian kakeknya Abdul Muthalib memberikan nama dia spesial karena sudah ditetapkan
Oke, jadi gini Bang, ada yang mengatakan seperti ini ya dari teman-teman Islam. Nama Nabi Muhammad itu artinya yang terpuji. Nah, itu coba dikoreksi Bang. Kira-kira Kalau yang terpuji itu Ahmad Al-Amin. ya, bukankah bukankah Nabi Muhammad juga dikatakan Ahmad? Oke, saya tunjukkan dari literasi kekristenan sendiri, boleh ya? Bentar ya. Bang, boleh dijelaskan sedikit ya? Boleh menjelaskan sedikit tentang Muhammad, Bang? Sebentar, saya tunjukkan literasi dari rangkuman. Islam Kristen. Islam. Saya kasih rangkuman atau penelitian kami dari Bible. Bentar. Kita sama-sama buka Hagai pasal 2 ayat 7 dari Alkitab Sabda. Coba ya. Boleh toh aku digedein toh. Iya. Oke. Bentar ya. Nih. Ini Hagai pasal 2 ayat 7 dari Alkitab Sabda, pemiliknya orang Kristen, bukan milik orang Yahudi. Di sini yang sudah diterjemahkan oleh LAI, kalimatnya adalah aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kita nggak tahu konteks dan teksnya, tapi kita ambil literasi dari leksikon ini ya. Sehingga barang yang indah-indah, ini ada nomornya, leksikonnya. Nah, ternyata original teksnya adalah Hemdah. Ini bahasa Ibrani. Apakah bahasa Ibrani ini beneran Hemdah? Kita lihat ada referensi di sini, Twot 673b. Kita klik ya. Nah, ternyata muncul di sini dalam bahasa Inggris. Saya nggak tahu, tiba-tiba di sini nemu ada Muhammad. Saya nggak ngerti. Mungkin kalau teman-teman Kristen selama ini nggak tahu ya, maka kita cari tahu apa yang dimaksud di sini ada nama Muhammad. The Arabic Hamida means prize, and the name Muhammad comes from the root. Jadi akar kata nama Nabi Muhammad. Kalau abang Templar Knight mencari tahu apa arti nama Nabi Muhammad, akar katanya adalah Hamidah. Di dalam original teks bahasa Ibrani Torah, artinya adalah akar kata nama Nabi Muhammad. Ini milik orang Kristen. Dan saya mempelajari, membuat suatu riset bersama dengan teman-teman. Bukan hanya di sini. TWOT ini sebagai referensi dan 673 ini sebagai penjelasan bahwa sebenarnya bukan Hemdah tetapi Hamidah. Disinilah letak bagaimana orang Yahudi itu merubah. Awalnya dia mengetahui ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, tetapi mereka rubah yang tidak ada artinya. Hemdah ini nggak ada artinya. Iya, sebenarnya gini Bang, nanti Abang capek terlalu panjang menjelaskan ya. Maksud saya itu artinya dalam bahasa Indonesia. Artinya, iya, maksudnya dalam bahasa Indonesia yang bisa saya pahami gitu Bang. Orang awam pahami gitu Bang. Makna daripada Muhammad itu apa sih gitu? Tadi saya kan sudah kasih tahu. Nah, kenapa diulang ya? Arti nama Muhammad, kata Muhammad SAW terambil dari kata ham yang berarti pujian. Nah, arti nama Ahmad, sebentar dulu. Sesuai sabda Rasulullah SAW, itu terdapat nanti di hadis riwayat Bukhari. Saya mempunyai 5 nama. Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi, penghapus yang dengan kuasa Allah menghapus kekufuran. Saya juga Al-Hashir, pengumpul yang mengumpulkan manusia di bawah kakiku, karena akulah sosok pertama yang dibangkitkan Allah, dan saya adalah Akib. Nah, kalau yang dijelaskan tadi itu Hamid yang berarti pujian. Tuh, pakai kolkolah. Oke, tadi saya bertanya kepada Kang Dito,
ada teman-teman Islam yang mengatakan Muhammad itu artinya yang terpuji, sesuai dengan yang dikatakan Kak Nora barusan. Bagaimana Kang Dito? Apakah sepakat? Pujian, bukan yang terpuji. Oh, oke, pujian gitu ya. Kok terpuji? Hamid, yang dinamai Hamid, sosok yang memuji. Kalau hanya sekali dua kali, maka ia dinamakan Mahmud. Sedang sosok yang memuji dinamai Hamid. Bukan yang terpuji, bedakan yang terpuji, bedakan yang memuji. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan saya terkait dengan makna nama Nabi Muhammad ini berasal dari suatu surah ya dalam Al-Quran, di Al-Ahzab 56 ya. Al-Ahzab 56. Di sana dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bersolawat itu biar kita sama-sama pahami dan penonton juga pahami maknanya apa nih. Nah, saya nanya dulu kan nih. Bersolawat itu apa ya maknanya? Gini aja Bang, boleh nggak dengan jujur? Abang awalnya tidak mau diskusi dengan open kamera. Pertanyaan Abang seringkali kita jawab, itu subhanallah. Apa makna dari salawat? Sehingga Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat bagian dari doa, kemudian akan dipriming apakah Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Itu udah basi, Bang. Tidak bang. Itu basi, Bang. Itu basi menurut kepada saya. makna nama Jadi bukan Muhammad masalah tadi, bukannya. Lebih baik Anda open kamera supaya saya tahu apakah Anda memang bertanya untuk mendapatkan hikmah atau Anda hanya berpura-pura bertanya. Bang, jangan berasumsi seperti itu, Bang. Saya tidak berasumsi karena saking banyaknya saudara-saudara Kita Kristen. fokus saja, Bang, ke diskusi. Ya, kalau fokus lebih baik Anda open kamera. Saya akan lebih respect sama Anda. Apakah Anda benar-benar bertanya dalam ranah ingin mengetahui Iya, atau ingin mengetahui, betul. memanipulasi? Ingin mengetahui, Bang. Ya, namun ada alasan. Tujuan tadi bertanya tentang nama Muhammad itu apa? Iya, Tadi kan udah tujuan. dijelaskan. Hanya penggiringan opini karena kita mau mengikuti gitu. Untuk Nama Nabi mengkorelasikan. Muhammad bukan berarti artinya yang terpuji. Saya belum menyimpulkan apapun, Kak. Iya, saya yang sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Potong dulu, potong dulu, Kak Nora. Ya. Mau mandi. Oke. Iya. Oke, gini aja, Bang. Kalau memang mau berdiskusi, Anda siap open kamera dengan saya, kita diskusi atau debat sekalian. Daripada Anda mengajarkan orang lain berbicara seperti saya bertanya. bertanya dengan hikmah. Tetapi tujuan Anda menggiring opini tadi itu cukup tepat gitu loh. Dan awalnya kita ikutin gitu. Udah kemana Bang itu? Jalan-jalan dia ke pasar Loak. Itu diturunkan host ya kan? Nah, kan itu udah peraturan open cam. Saya tadi sudah bilang, silakan abang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya setelah itu turun. Begitu loh. Saya tadi nunggu Kang Dito untuk makan. Selesai makan, makanya saya sudah jawab. Saya sebenarnya suka juga tidak open cam karena jelek saya kan gitu, biar lebih ganteng dikit ya. Kalau mau kayak kupret pun nggak peduli aku. Iya, mau sumbing kok mau apa, itu open cam gitu loh. Nggak masalah, saya tidak pernah mau menyerang fisik. Kau apa? Cuman orang kalau mau betul-betul diskusi, bertanya, silakan buka kamera. Apa yang pasti ditakutkan? Itu sebenarnya simpel. Apa yang mau ketakutkan? Simpel saja, santai saja gitu loh. Kalau kamu bertanya apa saja, walaupun kamu bawa narasi, memframing, mau larikan ke situ, saya tidak peduli. Intinya kau buka kamera, kau bertanya. Silakan, kami Islam akan menjawab. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan jawab. Jadi Makanya saya dari tadi cari data. Kembali yang tadi Kak, yang artinya salib tadi dulu kan, salib tadi. Betul si Gloria, saya sudah tahu itu udah ngajak Bapak. Si Glory tadi kok, kau pun. Aku ngapain kau ngomong sama saya tentang salib? Hanya diam kau, nggak ada gunanya kau ngomong sama saya salib.
salib itu berarti itu orang kafir itu yang mau saya sampaikan. Berarti dia memiliki Tuhan, yang artinya dia tidak putus mau hubungannya dengan Tuhan Allahnya. Itu tanda salib itu yang kumaksud. Apabila ada seperti ini, hubungan apa itu, horizontal atau vertikal? Artinya orang Kristen itu tidak orang kafir. Mereka itu tidak boleh putus hubungannya dengan Tuhan Allahnya. Itu yang pertama, hubungan seperti ini. Sedangkan yang kedua, hubungannya dengan manusia. Tidak boleh juga putus hubungan manusia dengan manusia. Nah, itu seperti itu. Kayak jangan sekali-kali kakak menuduh orang Kristen kafir. Oh, jangan. Itu kafir itu bukan artinya yang simbol salib, botol. Artinya kafir itu orang yang tidak orang yang tidak percaya kepada Tuhannya. Itu seperti itu. Bukan, Kak, itu ateis. Coba kita cari kata kafir dulu, kata kafir. Kafir itu artinya menutup, akar kata dari kafaro, bongok. Dalam agama bahwa kafir itu untuk seorang yang tidak percaya atau menolak ajaran Allah atau Nabi Muhammad. Bagi agama Kristen ya, kalau kafir itu boleh kami katakan bahwa itu orang yang tidak percaya gitu kepada Tuhan. Itu orang kafir. Ya, seperti itu, Pak. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa orang Kristen orang kafir, padahal dari salib tersebut pun yang artinya bahwa hubungan dengan Tuhan Allah ya tidak boleh terputus apabila itu beda di rumah, di sini kan gitu, berarti itu menandakan bahwa dia punya hubungan spiritual. Seperti itu, Pak. Hak, lo hak. Apa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Pemberi hadiah utama. Ya, kenapa ketawa? Oh, kena mute abang itu. Iya, donatnya juga dikasih juga lah sama kita. Jangan karena dikasih gitu. Tetap layarnya tembus sampai 2M, sedikit lagi 2M itu. Yang belum absen silakan di absen. Masih 29 ini, masih 29. Yang belum absen silakan di absen. Saya absen dulu, yang paling utama saya absen. Jadi masih ada yang perlu kita bahas? Masa itu bangunnya kenapa, Pak? Pusing gara-gara mereka bingung. Saya terlambat makan, Kang Dito. Kalau terlambat makan, walaupun dia makan tetap akan sakit kepalanya. Benar nggak? Tempat masuk angin. Ini gara-gara si Maritua ini. Lakiku pun mengamuk gara-gara kau Marturia. Marturia. Itu merupakan nama ini merupakan tugas dan panggilan gereja salah satu. Yang belum absen di absen ya, yang belum absen di absen. Itu merupakan istilah daripada kata marturia yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu merupakan kesaksian atau berita. Nggak peduli gua. Nggak peduli. Mana ada bahasa Yunani marturia? Marturia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yunani itu identik dengan us is nggak ada. Yang artinya yang berarti Marturiaus. Nah, itu baru benar. Itu merupakan salah satu tugas panggilan gereja. Seperti itu ya, Mangin dah. Biar tahu kakak Nur apa ini, Nur apanya? Nur apanya? Aritona orang satu ini loh dari kita. Kok punya kau? Oh, belakangannya ngapain disembunyikan lagi? Nggak apa-apanya. Siapa juga yang mau serang pribadinya? Nah, gitulah Bang. Supaya ditengok di live YouTube itu keren.
sisir. Marturia. Ini pakai headset. Apa? Gambro. Martu sableng Marturia sableng blotot. Otona. Tak ulah-ulah, Mak. Marturia. Ada pintar-pintarnya. Jeng. Botol dikuasai. Alhamdulillah kita bisa jelas. Nomor botol Marturia yang manusia terpapar di dinding. Kayak cica-cica di dinding tidak pakai baju. Kau tengok dulu ya, nempel di dinding itu pakai baju nggak? Nempel di dinding pakai baju nggak? Pakai baju nggak? Coba, kau ketawa, mekel kok. Pakai baju nggak? Apa. Kang Dito di sini dulu ya, sebentar lagi kita rungkat ya. Oh iya. Kita rungkat ya. Marturia, botolnya minta ampun. Manusia keluar dari kelamin kok jadi Tuhan. Datang juga masuk ke kubur, keluar jadi dari kubur jadi Tuhan. Marturia longornya minta ampun. Apa dia berfirman dalam apa dia bilang? Kang Dito dia bilang apa, Kang Dito? Dia nggak sadar kah? Gak tahu aku. Kan longor kan? Longor. Jangan lupa di absen. Di absen dong, biar naik komalnya. Coba kita lihat siapa yang mau naik. Ini kita kan menunggu mau sampai rungkat ini. Ntar lagi rungkat ini. Ini Bapak Pak Safid mau naik. Udah 2M. Terima kasih saudara muslim. Oke, baik teman-teman semuanya. Udah 2M kan? Belum, ntar lagi. Tunggu dulu si BJ. Nah. Buset. Ngapain kok BJ? Standar ganda. Apanya biji? Jangan dibongkel. Cuma mau bilang itu aja aneh, standar ganda. Tadi udah kasih Janda. Ngapain kau ngomongin janda di sini? Otak kau tuh otak janda aja otak kau. Standar janda. Ngomong kau di luar sana janda kau. Kau janda kau. Atau standar ganda katanya, standar ganda. Dia tuh otaknya janda. Dia naik grup saya mau ngomongin standar janda. Loak, saya kalau turun dari motor saya pakai standar. Lo pikir saya kayak emak-emak sen kiri belok kanan. Di bahasa Indonesia yang benar gitu, ya kan? Standar janda katanya gigi kipernya janda. Dia ngejek kali. Itu. Oke, saya turun dulu ya. Ibadah dulu, doa dulu. Kau, ya. Makasih. Gak usah gue. Gak usah permisi kau. Kita tengok satu sedikit lagi Kang Dito ya. Nah, kan naik lagi si biji ini, biji jakar ini. bukan standar janda. Kuping apa kuping itu? Standar ganda, bukan standar janda, Nor. Terus kau kenapa?
Ya iya, cuma ngingetin aja. Kenapa bisa begitu? Tadi udah kalau mau dari pertama dong, jangan kasih. Apa jangan dikasih? Tadi buat Templar. Templar kenapa? Iya, begitu pertanyaannya agak menjelimet soal psikotem, langsung disuruh ini, takut menghujat lah, langsung suruh on cam. Iya, tadi kan udah aku bilang, kamu silakan mau ngasih, mau ada yang mau dibilangkan atau mau bertanya, setelah itu turun. Dia berarti yang nggak ada telinganya. Nggak bisa karena satu hal. Oh iya, diterima, dikasih, nanya. Giliran agak susah sedikit pertanyaan, dilimbat sedikit lah, kritis sedikit. Langsung udah on cam. Aduh, cerita mati udah. Aneh cuma Susahnya menanyakan tentang sholawat. ya namanya menanyakan ya kayak rupa kalian aja kadang nanya yang lain-lain soal Kristen itu toh. Ya kenapa takut? Apa yang takut? Sekarang kalau nanya kenapa emang? Emang ada yang salah nanya? Tengok dulu nama kau kan biji nih. Ku tengok dulu biji kau tuh dulu. Ku tunjukkan dulu biji kau tuh. Biji hidungmu, entah biji apa kok. Kok buka dulu kamera. Kok aja main cinta kau situ kau. Kau tengokkan dulu bijimu. Saya sudah bilang, Kristen silakan bertanya apa saja tentang Islam. Kau kelihatan nafsu gede. Bukan nafsu, silakan buka kamera. Aku bilang, kau tunjukkan dulu biji hidung kau, biji matamu. Kau tuh yang otak cabul. Biji itu emangnya biji apa? Mata kau nggak dibilang biji, botol. Otak kau tuh yang cabul. Saya bilang tunjukkan dulu bijimu. Mata kau tuh nggak biji emangnya? Dari yang lain, bijiku bekelir, tahu nggak? Bekelir. Nggak peduli gua. Biji kau mau kau kasih sama anjing pun terserah kau lah tuh. Assalamualaikum Bang Dio. Babol kau. Assalamualaikum Ustaz Dio. Gua malu sebagai orang Islam yang mengurusi agama orang lain. Andi, dengarkan saya. Kemarin tuh ada orang yang septic tanknya tuh mau disedot. Kira-kira pakai mulutmu nyedot bisa nggak? Jangan kau di room saya kau. Pergi kau dari room saya, monyong. Enggak, kan orang si Andi itu Kristen itu. Andi itu Kristen, dia pakai lafaz Allah. Terus pakai nama Muslim, dia Kristen dia. Oh, pemakan babi pun kau. Nyamar-nyamar. Biasa lawatan kan nggak bisa diskusi ya kayak gitu. Iya. Siapa itu? Waduh. Andi dia Kristen ya. Kurang ajar, nyamar lagi. Iya. Dari mana, Bang Dio? Udah sibuk dirimu sekarang. Ini lagi ngurus ini Kak. Catatan peresmian untuk berangkat ke apa itu namanya? Taman apa namanya? Taman Getsemani. Bang Dio juga mau berdoa di sana. Bahaya. Mau ke Taman Anggrek, Jakarta Barat. Oh, saya kira taman apa tuh namanya Kak? Dia lucu, dia tanya sama taman apa tuh Kak? Saya tahu ya Taman Getsemani, Bang. Taman Anggrek. Saya taunya Taman Getsemani, Taman Firdaus, Taman Safari. Nah, saya pernah ke Taman Safari. Kalau Firdaus dengan Getsemani saya belum pernah, Bang. Oke. Itulah ya. Ini yang di mana gini. Ini kadang anak saya tuh bilang begini. Mama inilah kalau udah terlalu apa ke diskusi. Jadi semuanya itu Semuanya itu larinya tuh ke Kristen-Kristenan. Coba kau jelaskan. Kak, kau berpikirlah secara logika. Nah, mulai keluar kan? Keluar anakku. Jadi kadang anakku anggap seperti Oten. Apalagi anakku yang apa
kan. Dia anakku yang apa ini kalau mengejar untuk hafalan dia lebih bagus subuh. Daripada kalau malam dia selalu menangis. Ya kan kalau subuh kan lebih cepat menangkapnya. Jadi bangun tidur, dia subuh baru apa? Mandi. Nah, aku kan kadang tuh bangun telat kalau lagi haid itu kan bangun telat, jam 6 bangun. Nah, itu langsung kutanya, "Udah hafalan?" "Ada." "Enggak. Di mana buktinya kalau kau menghafal?" "Itulah mama, katanya. Sebenarnya dia simple. Kalau dia bisa membuktikan, dia harus bilang, "Nah, sekarang mama tidak usah pun pegang mushaf Quran, mama coba lihat ini, saya hafalkan." Nah, ini buktinya. Dia tidak mau ngomong begitu, ujungnya kami ribut. Jadi anakku ini berpikirnya juga tidak secara kritis. Dia tidak cepat gitu loh. Harusnya dia bilang, "Ya udah, mama pengen buktikan. Nih, lihat di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat ini. Coba, saya baru hafal cuma 2 ayat." Nah, begitu maunya. Curhat nih, bukan. Ceritanya itulah kalau kita udah terbiasa berdiskusi, jadi bawa ke tempat sehari-hari, ke umum. Ya kan Kang Dito? Iya. Ya, tapi anak saya kan tidak saya suruh hafal Bible. Iyalah, sempat anak saya tahu. Oh, bahaya. Oh, pada diam semua kita ini. Ya, aku lagi balas ini Kak Nah. Ke bawah. Aku dengar. Iya, ke dunia nyata. Kenapa? Aku dengar. Kayak memang itu ini ya, bawaan yang terkadang tanpa kita sadari itu kebawa ke situ. Mana datanya, Nak? Nggak ada data. Aku bilang, apa buktinya? Inilah mama ya. Dia udah kesel banget. Inilah mama. Aturannya dia bilang, dia jangan aku dilawannya gitu loh. Saking keselnya dia dilawannya aku. Udah ku hafal. Iya, mana buktinya? Itu sampai nangis dia di kamar mandi itu. Maunya dia bilang, "Mama coba baca ini." Ya, ujungnya abangnya yang ngomong. "Iya, Ma, dia sudah." Mama pun juga lucu. Makanya jangan terlalu lama-lama berdebat sama Oten. Astagfirullah. Itulah ya, anak kita ini wajib betul kita buat. Bunda Nora anaknya suruh hafal Bible juga biar ada. No. Kadang ini juga Kak Nora, kalau kita di ini kan biasa kalau di pondok itu kan kita belajar baca kitab, kadang salah baca kan kita tegur kan. Enggak, begini bacanya gini. Nah, sama karena itu kebiasaan itu terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya kalau istriku gunakan hal-hal diksi-diksi yang agak sedikit ini ya. Bukan itu deh, maksudmu mungkin ini. Oh iya Bang, maaf lupa. Oh maaf salah gitu. Itu kebiasaan itu memang terbawa dalam kehidupan sehari-hari karena kita menjiwai bener kan. Iya, benar. Anakku cewek apa cowok? Kenapa Bang Dio? Kadang kita saking menjiwai itu, kadang sebenarnya nggak ada ininya. Datanya mana? Dalilnya mana? Kadang terbawa kan? Terbawa. Iya. Saya pernah jadi belanja di Indomaret Kak Nora. Belanja di Indomaret. Kata kasirnya sekian Pak. Saya bilang, datanya mana? Struknya mana? Gue bilang. Minta data, tapi maksud aku tuh minta struk ini. Iya, bilnya. Ya. Dan ternyata benar Kak. Angka yang dia kasih itu, oh enggak, maaf Pak. Ininya segini Pak. Paham nggak Kak Nora? Jadi sifat kritis itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kita nggak percaya, tapi ternyata memang benar ada juga oknum-oknum yang mereka itu nggak jujur. Iya betul. Belanja sekian, umpamanya 18.000, berapa? Totalnya 20.000 Pak, gitu kan? Mana struknya? Begitu saya minta struknya, dia bilang apa? Enggak Pak, ini diskon. Totalnya 18.900 umpamanya. Nah, berarti dia kebawa nggak ya, kebawa.
Iya, akhirnya dia akui, oh enggak Pak ini. Jadi sebelum ketahuan bohong, dia langsung klarifikasi duluan. Oh enggak Pak, ini sekian Pak, ini struknya. Coba kalau saya nggak minta struknya. Iya, Ya. betul. Nah, Ya, anggaplah Itu namanya penipuan dan pencurian. kalau nggak minta struknya ya imani saja berarti tadi. ya udah. Dan itu Kang Dito, dan itu bisa menjadi kebiasaan. Main, kan? Bayangkan kalau ada 1000 customer dia gituin, coba gimana? Iya, 2000 aja. Nah, makanya karena kebetulan juga kita kritis dan terbiasa diskusi, aku ngomong itu, datanya mana? Struknya mana, aku bilang gitu. Di kebawa itu, kehidupan sehari-hari itu kebawa. Ya, saya juga sama sih, tapi di satu titik ya, nggak mungkin untuk advice semuanya. Karena ini kebiasaan kita setiap hari, kalau yang memang setiap hari berdebat itu akan menjadi kebiasaan. Apakah menjadi kebiasaan buruk? Sebenarnya nggak juga. Kalau kita setelah merenungkan, kita ini terlalu skeptis itu nggak bagus. Terlalu skeptis nggak bagus, terlalu percaya juga nggak bagus. Jadi itu nanti jawabannya adalah di mature ya, atau pendewasaan, di mana kita bisa menempatkan, memilah kapan kita harus menempatkan satu skeptisme dan mana yang harus ada tolerer atau mentoleransi orang lain yang tidak seharusnya kita berdeli seperti itu, gitu kan. Jadi ini mudah-mudahan menjadi maghfirah buat kita semuanya yang debater-debater yang mendakwakan kebenaran Islam. Memang di Islam tidak memaksakan orang masuk agama Islam, tetapi membuat sadar dan orang itu tersadarkan, mendapatkan hidayah, itu adalah nilai plus. Insya Allah jaminan masuk surga itu dilegitimasi ya, dilegalkan ya, berarti ya Ustadz Dio ya. Kalau ada orang yang kemudian menemukan hidayah akibat dari dakwah kebenaran Islam yang kita sampaikan, maka benefit kita adalah bisa jadi sebagai suatu keimanan kita dijanjikan surga. Betul nggak Ustadz Dio? Betul. Dan ini lagi ya Kang gitu ya, yang aku cerita tadi ya, itu oknumnya itu bukan sekali ya aku dapat dia begitu. 3 kali loh, 3 kali asli, dan aku bisa tunjukkan tempatnya, dan insya Allah kalau kemungkinan nih kalau itu dijebak lagi, umpamanya orang lain membeli dengan pola yang sama, aku yakin dia pasti gituin juga. Makanya aku pernah minta ke salah satu temannya dia, aku minta, Kak, ini kalau mau melaporkan pelayanan ini di mana? Oh itu Pak, ada di pintu. Jadi di toko itu kan sudah ada tuh tertulis WA untuk melaporkan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah itu, karena itu kalau dibiarkan itu merusak tatanan kehidupan. Jadi perlu untuk kita bersikap kritis dari sisi ya, kita tahu nih ini oknum ini ngeri nih orang ini, gitu kan. Dan itu bisa merugikan banyak pihak. Bukan kita nggak mau bersedekah, enggak. Kalau dia jujur umpamanya, ini Kak, sekian Kak, nggak ada kembaliannya sekian, ini boleh nggak dimasukin di sini? Oke, boleh, silahkan, tak masalah. Tapi kalau kita membiarkan, nah ini yang berbahaya, seperti itu. Dan itu bukan sekali 2 kali, maksudnya itu 3 kali loh Kang. Makanya aku setiap kali kalau dia yang jadi kasirnya, langsung aku minta sama struknya ya Bang. Oh iya Pak, siap gitu. Itu kalau kita nggak minta gitu, dia diam aja tuh, dia nggak ini. Bukan berarti kita nggak mau sedekah, nggak. Kalau soal sedekah kita nggak usah cerita lah ya. Tapi ini kejadian secara eksplisit ya, kejadian yang sifatnya khusus. Ya, dan ini juga maksud aku tadi ada kaitannya dengan Kak Nora tadi. Jadi terkadang kita ini yang sudah berjibaku dalam dunia diskusi lintas agama, karena kita kritis untuk menemukan kebenaran, kadang kebawa itu tuh, kebawa ke kehidupan nyata gitu, seperti itu. Ya ini si Hak ini coba disapa, ini siapa? Iya Bang. Waalaikumsalam Bang. Enggak, sudah benar, sebenarnya udah lama sih Pak mau masuk tadi, yang pas ada orang nanya nama Muhammad pengen masuk job, cuman baru aja masuknya udah telat. Oh ya, siap Bang. Ya udah telat sih, udah selesai bahasan. Iya, dia mau narasinya yang kata terpuji. Sejak kapan yang terpuji?
Sebenarnya itu akar katanya kan hamada ya, fi'il madi, memuji artinya. Terus diubah jadi Muhammad ditambahin mim di awal atau huruf M, maka jadi isim maf'ul kalau nggak salah. Jadi berubah artinya yang terpuji, yang dipuji, kayak gitu. Iya, bukan yang terpuji. Yang dipuji. Dia mau Isim menggiring maf'ul. sama seperti mereka ajarannya, terpuji manusia. Bukan manusia. Dipuji iya, kita memuji. Terpuji. Dia lari ke salawat. Yang dimana Allah bersalawat. Kalau Allah bersalawat, wajar kayak saya, contoh, mengapakan anak saya puji-puji dong. Itu biasa, namanya kekasih Allah. Rasulullah, dipujilah. Bagaimana dengan Bapak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan memuji itu. Dia pikir berdoa. Untuk apa Allah berdoa? Justru Nabi Muhammad SAW yang berdoa. Ngawur, dia mau buat seperti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Itu betul. Itu betul. Tapi konteksnya mereka menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Gitu. Dari mana, Dek? Hak pesantrennya? Kalimantan. Iya, dulu sih. Sekarang Dek, begini Dek, nengok kau Dek. Dek, jangan mereng Dek. Jadi mereng saya Dek. Dari pesantren mana Dek? pesantren dulu di Darussalam Tahfiz, terus pindah ke Syafatul Ikhwan. Di mana itu? Di Kalimantan Selatan. Masya Allah. Jadi udah tamat? Belum pindah. Pindah ke? Pindah ke sekolah baru, sekolah kitab juga. Di mana itu? Syafatul Ikhwan di Kalimantan Selatan. Kalimantan juga. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Emang nabimu sekolah, nabi saya sekolah tidak sekolah itu masih wajar manusia. Kalau Tuhan sekolah, ini pertanyaan. Ini Tuhan Maha Tahu atau Tuhan yang tidak pinter? Nabi tidak sekolah atau sekolah itu masih wajar. Nah ini ada Tuhan kok yang sekolah. Ini berarti otaknya Tuhan bagaimana? 1 berapa Tuhan? 2 Bu Guru. Ya kan Linus? Ya kan? 10 kali 10 berapa Tuhan? Diam dia. Tuhan jawab. Jawab Tuhan. Pas baru ditanya, ya kan? Ditanya soal agama kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Bapak siapa? Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? 1. Lah, lu nggak Tuhan. Ya kan Linus? Lah, kamu nggak Tuhan? Saya Tuhan kecil. Nah, yang menciptakan langit dan bumi Tuhan huruf besar. Oh, jadi beda Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Beda. Apa bedanya? Tuhan huruf besar menciptakan langit dan bumi. Tuhan huruf kecil, saya hanya menciptakan sesuatu yang kecil-kecil. Contohnya apa? Contohnya merubah air menjadi anggur. Kenapa kau rubah air menjadi anggur? Ditanya lagi, Tuhan kecil, biar pada mabok semuanya. Aduh. Tapi Tuhan, pada waktu kamu disalibkan aja nanti kau minum anggur. Nah, ini pula ya kan? Linus, mana kau Linus?
bahasa Inggris nggak? Hah? Hah? Ada pelajaran bahasa Inggris nggak? Oh, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Bahasa, adanya itu tiba-tiba keluar bahasa Yunani. Kan? Bertobat kamu sekolah. Hah? Ada? Ada? Kiranya ada. Bahasa Inggrisnya 10 berapa? 10. 10. 20. Kalau 20 apa bahasa Inggrisnya? Jangan bilang 10. bukan. Oh, 10. Oh. Kalau 30? Bahasa Inggrisnya 10 apa Tuhan? Dia bingung. Kau nggak tahu? Enggak, Bu Guru. 10. Oh, 10. Senang kali gua. Oh, jadi udah paham ya Tuhan ya? Oh, 10. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Itu Linus mana? Nggak ada tappingannya lagi. Tapi kok ya hilang Linus. Linus. Linus di mana kau Linus? Jadi 10 dia. Jadi 10 dia. Astagfirullahaladzim. 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 Linus. Linus. Aku mencarimu Linus. Dari tadi dia tapping kan? Nabi kau sekolah atau tidak? Itulah nabi kau buta huruf. Giliran dibalas mati dia. Gak ada lagi. Hah? Gak ada lagi. Gak ada kan dibisukan kan Bang Dio? Bang Dio gak ada bisukan kan? Enggak. Aku lagi baca begini. Linus! Aku mencarimu, baby! Aku mencarimu, baby! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hai, makanya jaga tappingannya, ya. Jaga tappinganmu. Ketika dibalas tappingan kau di situ, oh ini dia. Urus itu pondok mesum. Nora ini makan kiai-kiai. Apa? Urus pondok mesum. Apa maksudmu pondok mesum? Hah? Apa maksudmu? Baru tampil dia punya tappingan, dia berpikir, apa ya kira-kira lagi ku typing ini ya? Kayaknya nanti ada saja jawaban si Nora. Linus, saya kasih tahu kau ya, apa arti mesum itu yang sebenarnya? Kau mau tahu nggak mesum itu apa? Nanti nggak tahan kau dek, nggak tahan jantung kau dek, berdetak-detak jantung kau, ngompol kau, terkencing-kencing kau, susah mama kau untuk ceboin kau. Jadi kalau kau bilang soal mesum ya, itu seperti kayak gini. Waktu kau disuruh mama kau kasih makan baby, jangan kau sorong pantatnya baby. Jadi bilang, Linus kasihlah makan kau baby baik-baik. Jangan kau sorong juga pantatnya baby itu, nggak baik. Soalnya sudah berapa kali mama panggil dokter hewan untuk mengobati pantatnya, nggak ada yang beres. Kamu ya Linus ya, kalau kasih makan baby yang benar kau dek. Kan? Sakit, inilah muncungku, hati-hati kau. Kanora jadian ya sama Pak Doha. Pak Doha itu adalah cinta sembelitku. Pak Doha, aku bilang sama Pak Doha begini, mau kau tunggu jandaku Pak Doha? Mana mungkin, suaminya aja masih muda. Nggak bener. Iya, nggak bener. Kamu yang bener. Pantas anak babi banyak. Iya, anak babi tuh banyak. Mana tahu hidungnya ada mirip dengan si Linus. Mana si Linus ya? Linus? Linus? Linus. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kau udah babi Nora. Kau udah babi Nora. Kau
Ninus, jangan sampai ku buka aibmu di sini waktu kau DM aku ya. Jangan sampai. Saking birahinya kau nengok babi, mamamu hampir kau sorong juga. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.